ke bengkel. Kemudian dirinya bergegas mencari tempat untuk bersembunyi. Sementara di sana, pemuda ini sedang duduk termenung hingga akhirnya melihat gadis ini yang kemudian pandangan mereka pun akhirnya bertemu. Gadis ini memohon kepada si pemuda untuk tak memberitahukan tempat persembunyiannya kepada para preman itu yang sudah semakin dekat dan terus mencari dirinya. Namun melihat pemuda ini yang langsung berdiri, gadis ini mengira kalau si pemuda akan maju bertarung melawan mereka. Gadis ini meminta si pemuda untuk tidak berkelahi dan mengatakan kalau mereka yang menghindari perkelahian sesungguhnya adalah seorang pemberani sejati. Perkataan yang sama seperti yang neneknya pernah nasihatkan kepada dirinya. Namun para preman ini akhirnya mengetahui di mana lokasi gadis ini sedang bersembunyi, lalu segera mendatangi dan meminta dirinya untuk segera keluar. Dan dengan sangat terpaksa, gadis ini akhirnya keluar untuk meminta maaf atas semua perbuatan yang telah ayahnya lakukan terhadap mereka. Tapi para preman ini tetap saja kesal atas semua perlakuan ayahnya itu, lalu meminta sang gadis untuk ikut bersama mereka sebagai jaminan. Pemuda ini akhirnya mulai angkat bicara dan berkata kalau gadis ini tidak akan ikut dengan siapapun. Kemudian mengatakan kalau diriku juga tak kenal dengan gadis ini. Namun dikarenakan apa yang sedang dilihatnya, maka hal ini akan menjadi urusanku juga. Kemudian pemuda ini membuka sebuah kotak alat, lalu mengambil sebuah besi dongkrak dan mulai membengkokkannya dengan tangan kosong, membuat para preman ini mulai menelan ludahnya sendiri. Yang dilanjutkan oleh pemuda ini yang mengambil sebuah kunci baut, lalu kembali membengkokkannya dengan mudah, yang seketika membuat nyali para preman ini menjadi hilang dan segera minggat pergi meninggalkan mereka berdua. Gadis ini berterima kasih karena dirinya yang telah diselamatkan. Pemuda ini menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Namun gadis ini malahan menolaknya, sehingga pemuda ini langsung meninggalkannya pergi. Pemuda ini kemudian pulang bersama temannya. Namun mobil yang mereka tumpangi terpaksa terhenti oleh razia rutin yang dilakukan oleh polisi. Melihat semua orang yang diperiksa dengan alat tes minuman keras, temannya ini menolak dan berkata kalau dirinya sedang terburu-buru, lalu melampiaskan kekesalannya dengan meminta polisi ini untuk memeriksa saja sekalian semua barang-barang bawaannya. Namun ternyata sepucuk pistol terjatuh dari tas yang sedang dibukanya, sehingga membuat dirinya segera ditangkap dan akan dibawa ke dalam penjara. Di keesokan